kita, bukan kita sendiri. Nah, untuk berbicara lebih lanjut mengenai sekarang ini, sekarang maukah pribadi kita dipakai sebagai kota perlindungan yang kita telah diberi kuasa oleh Tuhan? Maukah pribadi kita ini dipakai di Bangkok ini saat ini kita lagi berjuang, apalagi kita telah melakukan doa keliling ya, di mana kita mau terjadi menara doa di Thailand dan kita mau dipakai untuk impartasi di Thailand ini. Nah, bagaimana? Apakah kita mau saat ini kita mau melakukan? Dan setelah saya pelajari beberapa buku, saya lihat bahwa kalau kita memang mau dipakai kota perlindungan dan kita mau diselamatkan menyelamatkan bangsa ini, Bapak dan Ibu janganlah khawatir, karena Tuhan telah menjanjikan kepada kita beberapa advantage, beberapa keunggulan kalau kita bisa dipakai sebagai kota perlindungan. Yang pertama adalah kita tidak bisa dihancurkan. Kedua, Tuhan selalu menjagai kita. Ketiga, kita diangkat posisinya ke tempat yang lebih tinggi, bukan karena kemampuan kita. Keempat, Tuhan memberi jalan keluar dari kesukaran dengan mujizat. Nah, saya akan membahas satu persatu masalah ini. Kenapa saya bilang tidak bisa dihancurkan? Bapak dan Ibu mungkin mengetahui riwayat Musa membawa bangsa Israel, Musa dan Joshua membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pernahkah Bapak dan Ibu terpikirkan bahwa apakah Musa ini pada saat lahir, pada saat Musa ini lahir, Musa ini sudah dalam ancaman yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu, kita sekolah minggu pun juga mengerti bahwa pada waktu itu Firaun sudah mengeluarkan ya, yang jelas ditulis di Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Kita akan coba lihat di Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Keluaran 1 ayat 16 sampai 17 bunyinya demikian. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, Bapak dan Ibu, pernahkah terpikirkan seorang bidan mendapat instruksi dari seorang raja untuk membunuh bayi? Tapi bidan ini kalau ngomong bahasa Jawanya balelo ya. Jadi bidan ini melanggar ya, nggak mau. Bayangkan kalau misalnya Raja Thailand di tempat ini, dia nggak suka sama. Ini misal Bapak dan Ibu, saya yakin nggak ada terjadi lagi sekarang. Raja Thailand memerintahkan seluruh rumah sakit di tempat ini, kalau ada semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Beranikah suster-suster atau dokter-dokter di sini untuk melanggar seperti ini? Kita boleh tarik kesimpulan di sini, bidan-bidan di sini mungkin akan melakukannya ya. Apalagi pada zaman waktu itu, di mana bidan-bidan pun juga sulit ya, karena kalau zaman sekarang masih muda. Kalau zaman sekarang ibu-ibu melahirkan sudah tahu anaknya laki atau perempuan, atau 6 bulan atau waktu usia kandungan bayi itu 6 bulan ada CT scan ya, di scan, oh nanti anaknya kira-kira itu laki-laki atau perempuan. Mungkin ibu-ibu di sini bisa lakukan berunding dengan suaminya, ini kalau laki-laki anak saya ini mati loh, dibunuh ya. Kalau perempuan nggak apa-apa, bagaimana? Mungkin bisa berunding. Mungkin dengan jeleknya dia perempuan ini melakukan aborsi, atau ibu-ibu nggak berani melahirkan lagi karena takut. Siapa yang mau kalau anaknya begitu lahir dibantai? Saya kira nggak ada kan di sini juga, nggak ada yang mau. Nah, pada zaman dahulu kita lihat Musa mau pada saat dia dikandung oleh ibunya, dia akan melahirkan, dia sudah melalui suatu ancaman. Jadi kalau Musa ini Tuhan sudah tunjuk sebagai seorang penyelamat, siapapun tidak bisa untuk menghancurkan, karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik ya, nggak ada yang bisa menghancurkan. Nah, dalam kehidupan kita pun sama. Kalau kita lihat seperti ini ya, sulit bagi kita untuk melakukan seperti kita udah tahu bahwa kalau kita sudah dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu, sudah kita di Bangkok ini sebagai seorang penyelamat untuk menyelamatkan bangsa Thailand, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir dan kita nggak usah takut. Ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan pasti akan genapi. Nah, saya yakin kita semua di sini
mau kan untuk dipakai untuk menyelamatkan bangsa Thailand dan bangsa-bangsa di Indochina. Untuk mereka yang mau, saya ajak untuk mengatakan di kanan dan kirinya, mari pakai kita semua sebagai penyelamat bangsa Thailand. Kita katakan kanan dan kiri kita, saya yakin kita semua pasti akan dipakai untuk menyelamatkan bangsa Thailand. Yang kedua adalah Tuhan menjagai kita. Bapak dan Ibu jangan khawatir, kalau kita sudah dipakai Tuhan di tempat ini, Tuhan pasti menjagai kita. Begitu juga yang kita lihat saat ini, di mana kita lihat kehidupan Musa. Musa mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya ya. Dia selalu dijagai oleh Tuhan. Di Keluaran 2 ayat 3 sampai 7, saya akan bacakan. Di Keluaran 2 ayat 3 sampai 7 bunyinya demikian. Kita lihat kehidupan Musa ya. Ada sesuatu yang mustahil kalau Musa bisa hidup ya. Tetapi Keluaran 2 ayat 3 sampai 7 bunyinya demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab diambilnya sebuah peti pandan yang dipakainya dengan gala-gala dan tir, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Di ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kemudian ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, kalau seandainya waktu itu Musa dibuang di daratan, mungkinkah nama Musa akan kita kenang sampai sekarang? Dan kalau dibuang di air, kalau kita lihat di air, di sungai Bapak dan Ibu, pernahkah terpikirkan oleh orang tuanya bahwa Musa akan ditemui orang untuk diambil? Ya, karena kalau di daratan masih bisa banyak orang untuk yang lalu lalang, tapi kalau di sungai Bapak dan Ibu, pernahkah kita pikirkan bahwa Musa ini akan ditemukan? Yang menemukan saja bukan main-main, adalah putri Firaun ya. Nah, bukan suatu kebetulan, dan Tuhan memang sudah memikirkan bahwa hal ini akan terjadi buat Musa. Kalau toh suatu saat dia dibuang di sungai, pasti saya akan mengiring seseorang untuk mengambilnya. Tapi kalau itu yang mengambil saya waktu itu hidup gitu ya, nggak ada gunanya kan, nggak ada gunanya. Tapi yang manggil ini bukan main-main, adalah putri Firaun. Dan kenapa kok waktu itu terjadi? Putri Firaun itu adalah juga mandul ya, putri Firaun mandul. Kalau putri Firaun itu banyak anak, mungkin dia nggak akan ambil. Yang ngapain saya susah-susah ngambil anaknya orang ya, anak saya sendiri aja yang saya pelihara gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah mau kita untuk jadi seorang penyelamat, Musa jadi seorang penyelamat, Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga Musa ini ditemukan putri Firaun. Nah, dan putri Firaun lagi mandi, lagi dia nemukan, kalau misalnya mandinya terpaut 3 detik atau 3 menit, itu sudah ngalir ya, udah nggak ditemukan lagi, percuma. Tapi kok bisa pas? Nah, di sini saya mengambil hikmahnya. Kita itu nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita, apalagi di Thailand. Kita bukan suatu kebetulan kita ditempatkan di sini, dan waktu Tuhan itu tepat ya. Mungkin kalau Bapak bisa beli jam yang mahal-mahal itu mau ditepat-tepatin juga susah kalau seperti ini ya. Tapi kalau Tuhan mau tepat sekali dengan timing yang berapa detik, karena air mengalir di sungai itu cukup deras ya, cukup deras ya. Waktu dia mengalir kok kalau bahasa Jawanya itu jelalah gitu ya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya itu apa. Kok ditemukan gitu waktu itu ya. Terus yang nemu Firaun lagi, setelah ditemukan Firaun, waktu itu sudah diintai oleh kakaknya. Kakaknya lihat, waduh ini adikku ini bakal mati, dia bilang gitu. Gimana ini kalau mengalir terus bablas sampai ke sungai, ke laut, udah jadi umpan ikan mungkin ya. Tapi kakaknya ini tahu yang nemukan putri Firaun. Bayangin Bapak dan Ibu, kita sebagai orang kecil, kalau suatu misalnya